Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Fitri Andani, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2025 dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 254118182 pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di kelas 5 SD Negeri 2 Pedongan dengan materi Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Ketua kelas. Asano Orang dari umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang terlebih dahulu Bu Guru akan melakukan absensi. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya, karena tujuan kita ke sekolah ini adalah untuk belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah peserta didik mengetahui pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak pernah melaksanakan yatnya? Nah, pasti semua pernah melaksanakan yatnya. Apakah anak-anak tahu kalau Trisandya itu termasuk dalam yatnya? Tahu ya, pasti semuanya sudah tahu kalau Trisandya itu juga merupakan yatnya. Kemudian Bu Guru ingatkan, nanti setiap mau melakukan apapun itu kegiatan, mohon selalu ingat untuk berdoa agar kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Sebelum lanjut, semangat! Nah, akan masuk ke materi, yaitu materinya tentang pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian pancayatnya. Pancayatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua kata, yaitu kata panca dan yatnya. Panca itu artinya 5, yatnya itu artinya korban suci yang tulus ikhlas, yang dilakukan tanpa pamrih. Jadi pancayatnya itu artinya 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Pertama itu ada dewayatnya. Apa itu dewayatnya? Ya, dewayatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Contohnya itu ada Trisandya, membuat banten, sembahyang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pitrayatnya. Pitrayatnya itu adalah korban suci yang ditujukan kepada leluhur atau kepada orang tua. Itu disebut dengan pitrayatnya. Contoh dari pitrayatnya itu ada nyekah, ngaben, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya, bagian dari pancayatnya itu ada resiyatnya. Resiyatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para resi atau guru. Contohnya itu menghormati orang suci, menghormati guru, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada manusayatnya. Manusayatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas
yang ditujukan kepada sesama manusia. Contohnya apa itu? Ya, saling menyayangi sesama manusia itu bisa. Kalau dalam upacaranya, manusiatnya itu apa contohnya? Ya, betul. Potong gigi bisa. Upacara perkawinan, kemudian otonan itu juga bisa. Ice breaking yang ada hubungannya dengan manusiatnya, di mana itu adalah menjaga diri agar terciptanya keharmonisan antar sesama manusia. Jadi kalau ada yang mau santu sembarangan, santuhan tak aman membuat bingung ketakutan. Katakan tidak, katakan tidak, tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak, katakan tidak, tubuh ini akan selalu ku jaga. Selanjutnya, nah di sini ada contoh pelaksanaan Pancayatnya di Bali. Dewa Yatnya itu contohnya pada Hari Raya Galungan. Selain Hari Raya Galungan, siapa lagi yang bisa membuat contoh? Hari Raya apa lagi mungkin yang termasuk dalam Dewa Yatnya? Arya? Kuningan. Lagi yang lain selain Kuningan, Mas Tini? Purnama. Lagi. Ada lagi yang mau membuat contoh? Silahkan. Tilem bisa. Itu dia banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang termasuk dalam Dewa Yatnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Butayatnya. Butayatnya di sini Bu Guru ambil contohnya pada saat Hari Raya Nyepi. Karena pada saat Hari Raya Nyepi itu kita terbebas dari asap polusi. Jadi tidak ada orang-orang yang keluar menggunakan kendaraan. Jadi lingkungan itu bisa bersih. Itu termasuk dalam Butayatnya. Nah, selain itu, siapa lagi yang bisa membuat contoh selain Hari Raya Nyepi? Mungkin apa itu yang kita lakukan untuk Butayatnya? Silahkan Rafa. Mecaru, bisa ya. Upacara mecaru itu termasuk dalam Butayatnya, melestarikan lingkungan. Kemudian ada Resiyatnya. Nah, Resiyatnya ini Bu Guru contohkan mawinten, hormat kepada orang suci. Selain mawinten, apalagi contoh dari Resiyatnya? Siapa yang bisa? Resiyatnya itu adalah hormat kepada orang suci atau kepada guru. Apalagi contohnya? Silahkan. Keresiyatnya. Kalau metatah itu kemanusiatnya. Resiyatnya contoh yang lain selain mewinten itu ada medikse, kemudian menghormati orang suci, menghormati guru, itu juga termasuk dalam resiyatnya. Sudah paham ya untuk resiyatnya ya? Sudah. Berarti kemudian lanjut ke contoh pelaksanaan manusiatnya. Nah, manusiatnya di sini Bu Guru tulis contohnya di sana adalah otonan. Selain otonan, apa lagi contoh untuk manusiatnya? Metatah bisa. Yang lain? Menek bajang bisa. Yang lain? Arya? Perkawinan. Ada lagi yang mau membuat contoh? Menghormati orang tua. Nah, itu juga bisa sebagai contoh dari manusiatnya. Manusiatnya itu adalah kita menghormati sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya itu ada Pitrayatnya. Pitrayatnya ini adalah Bu Guru tuliskan di sana contohnya ngaben. Nah, upacara ngaben. Selain upacara ngaben, siapa lagi yang bisa membuatkan contoh? Silahkan. Nyekah. Selain ngaben, nyekah, apalagi upacara. Nah, di sini ada Bu Guru tuliskan manfaat melaksanakan pancayatnya. Manfaatnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan rasa syukur dan hubungan dengan leluhur, kemudian memperoleh ilmu pengetahuan dan bimbingan spiritual, dan mewujudkan keseimbangan harmoni dan alam. Itu dia adalah manfaat melaksanakan pancayatnya. Kemudian selanjutnya, pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Bu Guru sudah tuliskan di sana. Yang pertama dewoyatnya. Dewoyatnya itu Bu Guru tuliskan berdoa sebelum makan. Nah, itu termasuk dewoyatnya. Ada lagi yang bisa membuat contoh selain berdoa sebelum makan, persembahan harian. Persembahan harian itu bisa berupa mebanten saiban, mebanten canang, itu bisa yang kita lakukan sehari-hari untuk menghormati dewoyatnya. Selain itu, mungkin ada yang bisa membuatkan contohnya lagi, Mas Tini? Nah, Trisandya 3 kali sehari, itu dia. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita lakukan. Dari bias menjadi lesna, artinya korban suci. Jadi niatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas dan ditujukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Secara garis besar niatnya dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang disebut dengan pancayatnya. Adanya pancayatnya disebabkan karena adanya 3 jenis hutang yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut tribunal. Silahkan simak videonya dengan baik dan amati gambar-gambar yang tersedia. Ini kelompok 2, diisi nama kelompoknya, kemudian kerjakan soalnya. Kemudian selanjutnya yang ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Bisa anak-anak diskusi dengan kelompoknya kira-kira apa yang mau dibuat supaya nanti kalau sudah selesai diskusi bisa dipresentasikan ke depan. Ya, isi dulu nama kelompoknya siapa. Nanti soalnya itu silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 itu kalian dapat apa yang kalian ketahui tentang dewayatnya. Silahkan, tadi sudah dijelaskan. Silahkan dibuat dulu. Yang ini aja dikerjakan. Ini nggak usah. Yang ini. Fitrayatnya itu apa yang kalian ketahui tentang fitrayatnya. Jelaskan contohnya apa. Fitrayatnya itu apa. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari misalnya contohnya apa, itu bisa dijelaskan ya. Kelompok berapa yang mau presentasi ke depan? Ada yang sudah siap presentasi ke depan? Mungkin kelompok 1 siap paling pertama ya. Kelompok 1 silahkan ke depan presentasi terlebih dahulu. Perkenalkan namanya dulu siapa. Silahkan presentasi. Nanti anak-anak yang lain bisa berikan tanggapan seperti apa presentasi teman-temannya di depan. Atau bisa berikan pertanyaan juga bisa. Ya, nanti kalau ada yang bertanya kepada kelompok 1, ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya ke kelompok 1 bisa, atau nanti silahkan berikan tanggapan. Sudah siap ini dimulai? Sudah. Silahkan presentasikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Mas Putri, absen 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Kita Fajar absen 5. Nama saya Rani Sabtu Dia, absen 2. Perkenalkan, nama saya Kami akan mempresentasikan tentang dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan suci kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa dan segala manifestasinya. Hari suci dewayatnya ada 1 balungan, 2 kuningan, 3 bulan, dan terakhir purnama.
Contoh-contoh riwayatnya adalah melakukan trisanya 3 kali dalam sehari, menjaga kebersihan tempat suci, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, itu dia tadi kelompok 1 sudah presentasi. Mungkin anak-anak yang lain ada yang bisa berikan tanggapan kepada temannya atau mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, itu juga bisa. Silahkan. Cakra. Presentasinya udah bagus, tapi suaranya kurang keras. Oke, presentasinya sudah bagus, suaranya kurang keras, kurang jelas. Ada lagi mungkin? Presentasinya sudah bagus, tapi masih ada 1 orang yang belum Oke, sudah bagus tetapi masih ada 1 orang yang belum kebagian presentasi, aturnya belum bersuara. Nanti kalau bisa katanya biar semua ikut menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, ada lagi? Tidak, semuanya sudah paham ya. Ini temannya dapat apa yang diketahui tentang Dewayatnya. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Silakan tepuk tangan. Silakan duduk dan tidak membuang sampah sembarangan, merawat hewan peliharaan, menyayangi makhluk lain. Perkenalkan, saya kadeknya kalau secara agama. Perkenalkan, saya kadeknya tadi Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manusia yatnya. Manusia yatnya adalah perubahan suci ikhlas yang digunakan sesama manusia. Contoh pelaksanaan manusia yatnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati sesama manusia. 2. Menolong teman yang kesusahan. 3. Menghargai sesama manusia. 4. Menolong nenek meninggalkan jalanan. Manusianya adalah kegiatan atau korban suci yang diberikan kepada orang suci, para resi dan guru. Contoh pelaksanaan manusianya adalah menghormati orang suci, tidak membakar guru, belajar dengan betul, tidak melawan guru dan mendengarkan nasihat guru. Sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Nah, di sini Bu Guru dapat simpulkan kalau Panchayatnya itu adalah kewajiban utama bagi umat Hindu. Panchayatnya itu adalah kewajiban utama bagi kita beragama Hindu yang membawa kebahagiaan dan keseimbangan. Melaksanakan dengan tulus ikhlas akan memperkuat hubungan dengan Tuhan, leluhur, alam, dan sesama manusia. Apa itu Panchayatnya? Nah, itu pertanyaannya. Apa? Panchayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Panchayatnya itu adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ya, benar ya. Kasih WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan. Silakan duduk Arya. Jelas tentang materi pada pagi hari ini yaitu tentang Panchayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Dan pada hari ini Bu Guru akhiri dengan Paramo Santi. Silahkan Ketua kelas mungkin bisa ditutup dengan Paramo Santi. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Silahkan duduk. Terima kasih anak-anak.